Ubuhku hancur perlahan. Tapi tak ada satupun dokter yang bisa menjelaskan kenapa aku hampir mati hidup setiap hari. Namaku Dewi, usia 32 tahun. Seorang istri biasa yang hidup sederhana bersama suamiku, Fahri. Kami tinggal di rumah warisan keluarga Fahri, tepat di belakang rumah kakak iparnya, Mbak Rina, istri dari kakak kandung Fahri yang bernama Mas Aji. Sudah lebih dari 2 tahun, aku mengalami sakit yang aneh. Awalnya hanya pusing ringan, lalu sering muntah, sulit tidur, lalu tubuh terasa seperti ditusuk-tusuk. Lama-lama aku tak bisa berjalan tanpa dituntun. Padahal secara medis, aku tidak divonis apapun. Sudah ke banyak rumah sakit. Semua hasil lab normal. Paling kamu kecapean saja, Bu Dewi, begitu kata dokter. Tapi mana mungkin rasa seperti dijerat, dicekik, dan tubuh dingin seperti es itu hanya karena kelelahan? Suamiku semula perhatian. Tapi makin kesini, dia makin sering pulang malam. Bahkan lebih sering menginap di rumah kakaknya. Ia bilang, kasihan Mbak Rina sering sendirian. Tapi aku tahu, sejak aku sakit, Fahri seperti kehilangan rasa. Bahkan untuk menyuapiku makan pun ia seperti terpaksa. Yang aneh, setiap kali aku lewat depan rumah Mbak Rina, tubuhku langsung panas seperti terbakar. Pernah satu malam, aku memaksa diri ke teras dan melihat ke arah rumahnya. Di balik jendela kamar atas, aku melihat bayangan hitam berdiri menghadap ke arah rumahku. Sosok itu seperti mengenakan mukena, tapi wajahnya bukan manusia. Aku pikir itu halusinasi, tapi kejadian aneh terus berulang. Setiap kali malam tiba, ada suara bisikan dari balik dinding kamar, seperti suara perempuan yang menggumam mantra. Tapi saat kuintip keluar, tak ada siapapun. Aku mulai mimpi buruk. Setiap malam aku bertemu sosok perempuan tua berambut panjang, berpakaian serba hitam, yang menatapku dengan mata menyala. Dia tak suka kau tinggal di situ. Dia ingin kau pergi dari hidup suamimu. Kalimat itu terus diulang di mimpi-mimpiku. Yang membuatku benar-benar takut adalah suatu malam aku terbangun dalam keadaan menangis tanpa sadar. Air mataku deras mengalir, dan perutku seperti diaduk-aduk. Padahal aku tidak sedang bermimpi. Di bawah bantal, aku menemukan seikat rambut panjang hitam basah. Suamiku malah tertawa kecil saat aku cerita. Jangan aneh-aneh, Dewi. Jangan lebay. Mungkin rambutmu sendiri, katanya sambil berjalan keluar kamar. Aku hanya bisa menatapnya pilu. Dalam hati, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Dan semua ini bukan kebetulan. Tokoh utama mulai merasakan penderitaan tanpa sebab logis. Semua mengarah ke sesuatu yang lebih dalam dan terhubung dengan rumah sang kakak ipar. Misteri mulai terbuka sedikit demi sedikit. Setelah kejadian rambut basah di bawah bantal, aku mulai tak bisa tidur dengan tenang. Tiap malam aku hanya bisa duduk di atas sajadah, memeluk tubuh sendiri. Tapi rasa takut itu selalu datang, entah dari mana. Suamiku makin jarang menyentuhku, bahkan sekadar menatap pun seakan malas. Anehnya, Fahri terlihat sangat dekat dengan Mbak Rina. Mereka sering berbicara pelan, lalu diam saat aku datang. Ada rahasia besar yang mereka simpan, aku bisa merasakannya. Suatu malam, ketika aku tertidur di lantai ruang tengah, aku bermimpi. Di dalam mimpi itu, aku berada di sebuah kamar gelap tanpa dinding. Di tengah ruangan itu, ada sumur tua yang dipenuhi bunga melati dan air hitam pekat. Dari dalam sumur, muncul seorang perempuan berambut panjang, berpakaian sobek-sobek, dengan wajah yang penuh luka. Dia berjalan mendekatiku sambil menyeret kakinya yang patah. Dewi, dia tak suka kamu, dia ingin posisimu, dia mau semua milikmu. Suaranya berat dan bergaung seperti dari dalam gua. Aku ingin berteriak tapi mulutku terkunci. Perempuan itu mendekat lalu mengelus perutku, lalu mengoyaknya dengan kuku panjangnya yang berdarah. Kandunganmu, bukan untukmu. Aku terbangun sambil memegangi perutku yang nyeri. Tapi yang membuatku benar-benar merinding, di ujung tempat tidurku ada bekas telapak kaki basah. Padahal aku tidur sendirian, dan jendela serta pintu tertutup rapat. Keesokan paginya,
Aku mencoba menceritakan mimpi itu pada suamiku, tapi dia hanya berkata, "Udah, jangan drama. Jangan nyalahin orang karena kamu sakit sendiri." Tapi sorot matanya, seperti tahu sesuatu. Hari itu juga, aku memaksa diri ke musola kecil di gang belakang rumah. Di sana aku bertemu dengan Bu Mariam, tetangga tua yang dikenal rajin ibadah. Dia menatapku lama. "Kamu kenapa, Enduk? Matamu seperti orang yang sedang dibuntuti." Saat aku cerita sekilas, beliau langsung menyuruhku membaca surat Yasin dan Al-Falah setiap habis maghrib. Dan malamnya, aku kembali mimpi. Kali ini, perempuan itu berdiri di depan rumah Mbak Rina. Tapi wajahnya sudah tak hancur. Wajahnya justru mirip Mbak Rina, hanya lebih tua dan menyeramkan. Dia akan mengaku, tapi nyawanya akan jadi bayarannya. Aku terbangun dengan peluh dingin. Jantungku berdegup tak karuan. Apakah ini hanya bunga tidur? Atau mimpi ini datang sebagai peringatan dari Yang Maha Kuasa? Tokoh utama mulai mendapatkan gangguan dalam mimpi yang ternyata memberi petunjuk. Ada keterlibatan kakak iparnya yang makin kuat rasa, dan pengakuan itu akan segera muncul. Semenjak aku sering mengalami mimpi-mimpi aneh dan gangguan tak masuk akal, aku mulai menjauh dari rumah Mbak Rina. Tapi entah kenapa, wanita itu malah makin sering datang ke rumahku. Ia selalu membawa makanan, bahkan kadang ikut menyuapiku. "Dewi, jangan mikir macam-macam ya. Sakit itu ujian dari Allah," katanya lembut sambil menyentuh keningku. Aku mengangguk, tapi hatiku tidak tenang. Setiap ia datang, rumahku jadi terasa panas, dan seringkali ada suara ketukan dari plafon saat dia baru saja pulang. Suatu malam, aku sedang duduk di ruang tengah. Tiba-tiba listrik padam. Aku nyalakan lilin dan duduk berselimut. Suamiku belum pulang. Tiba-tiba aku mendengar suara pintu dapur terbuka. Dek, dek, dek. Langkah kaki itu berat. Aku pikir Fahri. Tapi begitu aku menoleh, di depan dapur berdiri sesosok wanita berambut panjang, dengan wajah yang penuh luka dan lidah menjulur panjang ke bawah dagu. Seketika lilinku padam sendiri. Aku menjerit. Tak lama kemudian, suara dari rumah Mbak Rina terdengar, tertawa lirih. Tertawa yang pelan tapi menembus tulang. Keesokan paginya, aku menyusul suamiku ke rumah kakaknya. Aku berpura-pura ingin mengembalikan mangkok. Tapi mataku tak bisa lepas dari meja altar kecil di pojok ruang tamu mereka. Di atasnya ada foto pernikahanku dan Fahri yang sudah sobek sebagian. "Itu, kok bisa ada di sini?" tanyaku, mencoba tersenyum. Mbak Rina terdiam sesaat, lalu buru-buru menutupi meja itu dengan taplak. "Oh, itu. Aku nemu di tempat sampah. Kukira kamu buang. Aku simpan biar gak kebuang sembarangan." Alasannya terlalu lemah. Hari demi hari, aku mulai melihat retakan di balik sikap manisnya. Setiap aku cerita mimpi atau sakitku kambuh, dia bukannya khawatir, malah wajahnya terlihat puas. Senyumnya makin sering muncul saat aku mengeluh sakit. Tatapannya tidak lagi penuh kasih, melainkan seperti menahan tawa yang dalam. Lalu, suatu malam aku mengintip dari balik tirai kamar. Aku melihat sesuatu yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Mbak Rina sedang berdiri di halaman belakang, mengubur sesuatu. Esok paginya, saat suamiku pergi, aku memberanikan diri menggali tanah itu. Dan aku menemukan boneka kain hitam penuh jarum dan rambutku yang terikat kain kafan kecil. Aku jatuh terduduk. Tanganku gemetar. Ya Allah, ini beneran santet. Tapi bukan hanya aku yang melihat kejadian itu. Mas Aji, suami Mbak Rina, ternyata juga memperhatikan perubahan istrinya. Dan diam-diam, dia mulai menyelidiki sesuatu yang selama ini tak berani ia sentuh. Topeng kakak ipar mulai terbuka. Suami dari sang kakak ipar, yaitu Mas Aji, juga mulai mencurigai perubahan aneh istrinya. Santet bukan lagi sekadar dugaan, tapi mulai terbukti lewat benda-benda terkutuk yang ditemukan langsung oleh korban. Setelah aku menemukan boneka santet di belakang rumah Mbak Rina, aku tak bisa lagi tinggal diam. Rasa sakitku makin menggila. Tengah malam, aku seperti dicekik, lidahku keluh, dan tangan terasa seperti dibakar dari dalam.
Dengan sisa tenaga, aku dibantu Bu Maryam menemui Ustaz Rahmat, seorang guru ngaji yang dikenal bisa menangani gangguan non-medis. Begitu aku duduk, Ustaz hanya menatapku dalam-dalam. Kamu sedang dibungkus oleh sihir yang dikirim dari darah terdekat. Bukan orang jauh, tapi perempuan yang menginginkan kehancuranmu karena iri hati. Ustaz memberikan air ruqyah dan mengajakku membaca surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas setiap malam. 3 malam pertama, aku hanya bisa menangis dan menggigil. Tapi malam keempat, saat air ruqyah disiramkan ke tubuhku, tiba-tiba aku menjerit keras. Ada suara tangisan dari arah rumah Mbak Rina. Suara yang sama seperti dalam mimpiku. Dia mulai goyah, kata Ustaz. Akan ada pengakuan, katanya. Tapi tak semua pengakuan bisa menyelamatkan pelakunya. Aku hanya ingin dia pergi dari rumah ini. Tapi semua berbalik ke aku. Semua kutukan itu memakan tubuhku sendiri. Mbak Rina tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya membiru seperti bekas lebam dipukuli. Rambutnya rontok. Dan tiap malam dia menjerit ketakutan. Mas Aji akhirnya angkat bicara dan memanggil Ustaz Rahmat. Dalam kondisi setengah sadar dan tubuh penuh luka seperti terbakar dari dalam, Mbak Rina menangis dan mengaku, "Aku yang kirim santet ke Dewi. Aku yang tanam boneka itu. Aku cuma iri, dia lebih dicintai, dia bisa hamil, sedangkan aku mandul." Semua orang terdiam. Mas Aji jatuh terduduk. Aku hanya bisa menangis. "Kenapa, Mbak? Kenapa tega begitu?" Tapi dia hanya menggeleng sambil menjerit. Aku lihat dia dalam mimpiku. Dia mau membalas, dia terus kejar aku. Kadang, permintaan maaf pun datang terlambat. Dan penyesalan bukan selalu berarti pengampunan. Keesokan harinya, sebelum subuh, Mbak Rina meninggal dunia. Tubuhnya ditemukan dalam posisi meringkuk, dengan kedua tangan memegang perutnya sendiri, seperti orang sedang meminta ampun. Wajahnya penuh luka melepuh. Jenazahnya sulit dimandikan. Air selalu berubah bau. Bahkan kain kafan tak mau menempel sempurna di tubuhnya. Ustaz hanya bisa beristighfar. Dia meninggal tanpa sempat bertaubat dengan sungguh-sungguh, katanya. Keluarga besar gempar. Mas Aji sampai mundur dari pekerjaan karena malu. Fahri pun berubah drastis. Banyak diam dan menghindari menatap mataku. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku sempat hamil, namun kehilangan janinku karena ulah santet itu. Aku tidak hanya kehilangan bayi, tapi juga kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang yang kuanggap saudara sendiri. Aku memilih memaafkan, bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena hatiku butuh damai yang tak bisa diberikan oleh dendam. Setahun setelah semua kejadian itu, aku memilih untuk hijrah perlahan. Aku belajar mendekat kepada Allah. Luka batin ini tak mudah hilang, tapi aku yakin Allah selalu adil dalam menggilir takdir. Aku dan Fahri menjalani terapi pernikahan. Butuh waktu untuk memperbaiki semuanya. Namun akhirnya, Fahri menangis di pelukanku dan berkata, "Aku bodoh, Dewi. Aku biarkan kamu disakiti. Padahal kamu wanita paling sabar yang pernah aku kenal." Aku tak jawab, hanya memeluknya dan membisikkan, "Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin aku sudah mati tanpa tahu siapa pelakunya. Kini, aku sudah lebih kuat. Maaf memang tidak bisa menghapus semuanya, tapi bisa jadi jalan untuk membebaskan diri dari jerat kebencian." Dan untuk Mbak Rina, semoga Allah memberikan keadilan dan balasan yang setimpal. Karena pada akhirnya, setiap niat jahat yang dikirimkan pada orang lain akan kembali ke pemiliknya sendiri. Cerita ini adalah pengingat bahwa iri hati dan keserakahan bisa menjatuhkan seseorang ke dalam dosa yang tak termaafkan. Namun, bagi korban, taubat dan sabar adalah senjata terbaik dalam menghadapi kejahatan yang tak terlihat.